Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di tanggal 13 Oktober 2023 1445 Hijriah kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat di Masjid Al-Kautsar. Salawat serta salam selalu kita atur kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga selalu dilimpahkan kepada beliau, keluarga dan sahabat dan kita sebagai umatnya telah dia berjamaah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang pertama ingin ulun sampaikan bahwasanya yang bertugas pada hari ini tanggal 13 Oktober tahun 2023 sebagai imam sekalian khatib Bapak Al-Ustaz Cecep Zakaria Bilal, dan untuk Bilal sebagai bersama ini saudara kita Bapak Mulyadi. Adapun beberapa yang ingin ulun sampaikan kepada para jemaah semua, pada malam hari ini kita mendapat undangan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yaitu di Mushola Ar-Rahmah, alamat Jalan Kampung Kenyang 8 nomor 1, dengan penceramah Guru Ahmad Rohadi As-Sulumi dari Pangkalambun. Kiranya para jemaah muslimin maupun muslimat masyarakat sekitar juga bisa berkenan hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Adapun yang ingin sampaikan yang kedua yaitu mengundang para jemaah muslimin maupun muslimat sholat Jumat pada hari Sabtu di malam Minggu, insya Allah akan kita adakan juga Maulid Nabi besar Muhammad SAW di masjid yang kita cintai ini, yang Masjid Al-Kautsar, dan insya Allah penceramah Al-Ustaz Profesor Dr. dari Rektor Universitas IAIN Palangkaraya. Dan alhamdulillah berkat partisipasi masyarakat jemaah semua, alhamdulillah kemarin kita bisa membayarkan wakaf tanah sebesar 30 juta rupiah untuk pelebaran Masjid Al-Kautsar yang ada di sebelah kanan kita, dan sisa untuk tanah tersebut kurang lebih 128 juta rupiah dari total yang dibayar sebesar 500 juta rupiah. Kami banyak mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, doa, material yang diberikan oleh para jemaah maupun donatur-donatur yang ada di Masjid Al-Kautsar. Demikian yang ulun bisa sampaikan. Mohon maaf apabila dalam perkataan yang kurang berkenan di hati para jemaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والرحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا ربي شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن السلام الصالح أن الخطبة فيها مكان ركعتين فإذا صعد الخطيب المنبر وسرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت. وفي حديث آخر وبلغه فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله
Alhamdulillahil wahidil qahhar ar-rahimil ghaffar. Ahmaduhu ta'ala ala fadlihil midrar wa ashkuruhu ala ni'amihil ghizar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-azizul jabbar. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ikhwanihi al-abrar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ma tu'aqibu al-laila wan-nahar. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Kautsar rahimakumullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Kita semua hari ini masih dalam keadaan hidup, masih dalam keadaan beriman kepada Allah, dan masih diberikan gerakan hati dan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama 1 bulan Rabiul Awal ini kita semua bersemangat untuk memperingati hari kelahiran beliau. Dan semoga kita semua kelak termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib tidak lupa mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita bersama-sama senantiasa mengevaluasi diri, sama-sama senantiasa mengukur diri, berkaca apakah kita sudah termasuk hamba Allah yang bertakwa ataukah belum. Kalau belum, atau kalau merasa takwa kita kurang, maka saat ini adalah saat yang tepat untuk kita bangkit. Ayo kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Ta'ala, karena takwa itu adalah bekal kita hidup di dunia, supaya kita siap kelak menghadapi kematian, sehingga kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah menyuruh kita wa tazawwadu, berbekallah wahai kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka bertakwalah kepadaku ya ulil albab, wahai kalian semua hamba-Ku yang memiliki hati nurani. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan kepada kita bahwa siapapun kita, apapun profesinya, alimkah ataukah bodoh, kayakah ataukah miskin, atasankah ataukah bawahan, di mata Allah kita semua sama. Yang membedakan hanyalah kualitas takwa kita kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di hadapan Allah yang dinilai itu adalah kualitas takwanya. Entah yang sedang berkhutbah atau yang sedang mendengarkan khutbah, bukan itu yang mulia di sisi Allah. Siapa tahu mungkin di antara bapak sekalian ternyata kualitas takwanya jauh di atas yang sedang menyampaikan khutbah ini. Kita semua di mata Allah sama, kecuali kualitas takwanya. Hadirin rahimakumullah, kita masih dalam situasi
dalam situasi, dalam suasana bahagia, yaitu masih menyambut bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat bersyukur di Masjid Al-Kautsar kita juga mengadakan acara peringatan insyaallah malam Ahad yang akan datang. Dari itu mari kita meriahkan sebagai bentuk syukur kita, sebagai bentuk bahagia kita atas kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata di dalam kita saat ini sedang berbahagia menyambut kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata sebagian saudara kita di Palestina, khususnya di jalur Gaza, saat ini sedang menderita. Mereka sedang dibombardir oleh Zionis Israel. Maka dari itu marilah kita dukung saudara-saudara Muslim kita yang sedang berjuang di sana, berjuang melawan penjajahan Israel, berjuang melawan kesedihan di mana keluarga mereka sebagian sudah wafat, sudah syahid fisabilillah, dan mereka pun nyawa mereka pun sedang dalam taruhan yang kapan saja bisa mati karena bom atau tembakan dari Israel. Maka dari itu mari kita sama-sama doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kesabaran dan memberikan kemenangan bagi kaum muslimin yang sedang berjuang di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Maka dari itu pada kesempatan khutbah yang singkat ini, maka sebagai bentuk dukungan kepada mereka, mungkin kita tidak bisa memberikan dukungan yang praktis, dukungan yang sekaligus bisa sampai ke sana, tapi paling tidak dukungan doa. Maka dari itu nanti ketika sholat Jumat sebentar lagi kita di rakaat kedua insya Allah akan melaksanakan qunut nazilah yang kita tujukan kepada saudara-saudara kita di Palestina, di jalur Gaza yang sedang berjuang. Dan dukungan kita dalam bentuk yang tidak langsung adalah dukungan moral. Maka dari itu, sebagai bentuk dukungan kepada mereka, kita petik salah satu sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di momen Maulid Nabi ini, hal terpenting, hal yang urgen, hal yang substansial dalam peringatan Maulid Nabi adalah bagaimana kita bisa meniru, bisa meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun tidak pada semua bidang, tapi paling tidak adalah satu, dua atau beberapa yang bisa kita tiru dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak. Dalam hal ibadah, maka kita tiru bagaimana beliau gerakan beribadahnya. Tidak hanya itu, kita juga tiru bagaimana hati beliau saat beribadah, bagaimana motivasi ibadah beliau. Dalam kehidupan sehari-hari ketika beliau berurusan, bergaul dengan tetangga, bagaimana teladan beliau dengan tetangganya. Ketika beliau sebagai seorang pemimpin, maka bagaimana beliau memimpin masyarakat yang dia pimpin. Rasulullah tidak hanya memimpin umat Islam, tapi memimpin masyarakat di mana beliau berada. Ketika beliau pindah ke Yathrib atau kota Madinah, beliau bukan hanya pemimpin umat Islam, tapi beliau adalah pemimpin masyarakat Yathrib, di mana di situ ada banyak suku bangsa, ada banyak agama, sehingga dengan kedatangan baginda Nabi Agung, masyarakat Yathrib merasa aman, sentosa, sehingga kotanya dirubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang tercerahkan, kota yang bercahaya. Kenapa? Karena kedatangan cahaya alam semesta yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana ketika jadi seorang pemimpin harus bisa menjadi cahaya bagi masyarakat yang dipimpinnya. Ketika beliau di rumah bersama istri dan anak-anaknya, maka kita tirulah teladan beliau sebagai seorang suami, tirulah juga teladan beliau sebagai seorang bapak, seorang ayah. Ketika beliau punya cucu, tirulah teladan beliau sebagai seorang kakek, dan seterusnya. Setiap aspek kehidupan kita, maka hendaknya kita jadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari, di situ ada perkalaan ulama yang diantaranya mengatakan bahwa Rasulullah sebagai al-mizanul akbar,
Rasulullah sebagai timbangan yang hebat, timbangan yang terbesar, timbangan yang paling utama. Maka dari itu kita hendaknya sebagai seorang muslim tahu bagaimana perjalanan hidup Nabi SAW. Tidak hanya tahu seputar proses kelahiran beliau, tapi juga harus tahu bagaimana beliau berperilaku sehari-hari. Supaya apa? Supaya kehidupan kita sehari-hari, timbangannya baik atau buruknya adalah teladan dari kehidupan sehari-hari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, hadirin sidang rahimakumullah, banyak sekali yang bisa petik dari perjalanan hidup beliau. Mungkin tidak banyak, hanya sedikit saja pada kesempatan khutbah ini yang mungkin bisa kita petik dan bisa coba kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana motivasi beliau beribadah. Suatu hari Rasulullah SAW sedang bersama istrinya Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah tiba-tiba ketika sedang bersantai dengan Siti Aisyah, Rasulullah bersabda, "Ya Aisyah, dari ata'abbudul lailata li rabbi." Ya Aisyah, izinkan aku untuk beribadah malam ini kepada Tuhan. Kemudian Siti Aisyah menjawab, "Demi Allah, sebenarnya saya sedang berada di dekatmu ya Rasulullah, wahai suamiku. Namun saya juga senang dengan apa saja yang membuatmu senang." Kemudian setelah dijawab begitu, Rasulullah bangkit dan berwudu. Kemudian beliau sholat sepanjang malam. Dalam sholatnya Rasulullah menangis terseduh-seduh, air matanya sampai membasahi tempat sujudnya. Ketika duduk pun beliau masih menangis sampai air matanya juga membasahi jenggotnya. Terus beliau menangis sampai subuh. Maka kemudian datang muadzin Rasulullah, sahabat Bilal bin Rabah, datang ke masjid, kemudian azan. Kemudian ketika beliau datang ke masjid menyaksikan Rasulullah masih dalam keadaan menangis, kemudian sahabat Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat kau menangis begitu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Afala aku mu'abdan syakur." Wahai Bilal, tidakkah pantas jika seandainya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Hadirin rahimakumullah, satu saja aspek yang bisa kita teladani dari baginda Rasul, yaitu semangat ibadah beliau. Yang kata sahabat Bilal, "Mengapa kau sampai menangis padahal Allah telah mengampuni semua dosa yang terdahulu maupun yang akan datang?" Nabi SAW sebagai seorang Rasul, beliau pribadinya maksum, terjaga dari kesalahan, terjaga dari dosa. Itu pun beliau malam-malamnya senantiasa dihabiskan untuk takarrub, untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita yang manusia biasa? Bagaimana dengan kita yang manusia yang banyak dosa? Setiap malam apa yang kita habiskan? Bahkan tidur pun kita larut malam, boro-boro kita bangun jam 2, jam 3 untuk tahajud. Kita mungkin niat ada dalam hati pengen tahajud, tapi ternyata apa? Tak tahan menahan dorongan syahwat untuk mau begadang sampai malam. Akhirnya apa? Keinginan tinggalnya keinginan. Tapi tidak ada usaha besar sampai akhirnya sampai seumur ini kita belum bisa istiqomah qiyamul lail. Siapapun, saya pribadi pun demikian. Artinya apa? Kebanyakan kita masih terjebak dalam keinginan syahwat duniawi, sehingga apa? Keinginan untuk mendekat kepada Allah Ta'ala ada, tetapi apa? Kita masih kalah dengan dorongan-dorongan syahwat syaitaniyah. Hadirin sedang rahimakumullah, ketaatan ibadah, semangat ibadah bukan semata-mata semangat mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi apabila ada pribadi yang taat kepada Allah, yang semangat ibadahnya tinggi, itu paling tidak ada dua kondisi yang dimiliki. Satu, secara batin, keterkaitan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala relatif kuat dibandingkan mereka
Artinya orang seperti ini punya potensi untuk berjuang melawan hawa nafsunya demi mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, secara zahir orang seperti ini relatif kuat badannya, disiplin hidupnya. Salat subuh berjamaah, sebelum salat subuh sudah bangun untuk ditanamkan yang maulah metal yang sering dicontohkan pada para sahabat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau seandainya kita semua, khususnya anak-anak muda, khususnya yang jiwa-jiwa muda, maka ketika suatu saat bangsa ini sedang dalam keadaan genting, maka sangat mudah untuk membangun kekuatan untuk jihad fisabilillah. Maka dari itu sebagai kita dukungan kepada Palestina, paling tidak mari kita bangkitkan semangat ibadah, juga kemudian tanamkan hidup disiplin, ibadah yang disiplin. Maka insya Allah dalam urusan dunia pun kita akan disiplin, kerja pun akan disiplin, tanggung jawab juga akan disiplin dikerjakan. Kenapa? Logikanya tanggung jawab kita kepada Allah saja dikerjakan, apalagi tanggung jawab kepada manusia. Sementara tanggung jawab kepada manusia itu adalah bagian daripada tanggung jawab kita kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu Rasulullah berhasil membangun peradaban Islam yang begitu hebat di awal-awal perkembangan Islam. Kenapa? Karena di sekeliling beliau berkumpul para sahabat yang berjiwa-jiwa muda, tidak hanya muda umurnya, tetapi juga muda semangat. Bukan semangat kerja saja, tapi semangat ibadah yang tinggi dan juga semangat jihad fisabilillah. Maka diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik, ada 70 orang anak muda yang setiap malam ba'da Isya pergi ke pinggiran kota Madinah sepanjang malam, sehingga orang di masjid mengira mereka pulang, orang di rumah mengira mereka masih di rumah. Apa yang mereka lakukan di pinggir masjid, di pinggir kota Madinah? Mereka menghabiskan malamnya dengan belajar dan ibadah. Mereka semangat ibadah, semangat menuntut ilmu, semangat juang fisabilillah. Maka dari itu, itulah mental yang harus kita pupuk bersama di negara kita ini, khususnya di kota Palangkaraya umat Islamnya, supaya apa? Hubungan dengan Allah bagus, hubungan yang sama bagi kita dalam menjalani hidup. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'alan nabiyil hashim Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhara al muslimin wa dammir a'da ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن بلد فلسطين خاصة ومن منطقة بالangkaraya خاصة ومن منطقة غزة خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا دافع البريات ويا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.